شهر رمضان شهر رمضان. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Para pemirsa Rosyad TV yang dimuliakan oleh Allah, kembali lagi kita di program ceria Cerita Ramadan Inspirasi Takwa. Dan kali ini kita masih mengulas salah satu ayat di dalam Al-Quran yang menyuruh manusia. Dan seruan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 168 dan 169. Dan pada episode kali ini kita akan membahas bagaimana tips agar terhindar dari makanan atau sesuatu yang haram. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan, "Falyanzuril insanu ila ta'amih." Hendaknya seorang manusia itu melihat kepada apa yang dia makan. Artinya dari mana dia mendapatkannya. Kemudian apakah makanan itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah makanan itu mengandung kebaikan-kebaikan bagi seorang hamba ketika dia mengkonsumsinya, atau sebaliknya? Maka hendaklah dia benar-benar memperhatikan apa yang dia makan. Agar terhindar seseorang itu dari makanan-makanan yang haram dan kembali menyambut seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk makanan-makanan yang halal, yang pertama adalah hendaknya seorang hamba itu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari yang halal dan dijauhkan dari yang haram. Sebagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita dalam doanya, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung kepada selainmu. Jadi banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar yang kita dapatkan ini sesuatu yang memang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar yang kita konsumsi memang mendatangkan kebaikan kepada kita, dan senantiasalah kita hanya bergantung dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tips yang kedua, agar kita terhindar dari sesuatu yang haram dan kita bisa mendatangi hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu fahami tentang halal dan haram. Fahami ilmunya, mana saja yang dihalalkan oleh Allah dan mana saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa efek samping ketika seorang mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan oleh Allah, dan apa kebaikan yang didapatkan oleh seseorang ketika dia mengkonsumsi sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita SAW sudah menjelaskan. Tinggal bagaimana kita mau mencari tahu apa yang dihalalkan dan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal itu sudah jelas, dan yang haram itu juga sudah jelas. Jadi apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala halalkan itu sudah jelas di dalam Al-Quran. Itu sudah jelas di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Dan apa yang Allah haramkan juga sudah jelas. Ada ayat-ayat yang menjelaskan demikian, dan ada hadis-hadis yang juga menjelaskan demikian. Ini tips yang kedua agar kita terhindar dari sesuatu yang haram. Kemudian yang ketiga, di antara tips yang ketiga agar kita terhindar dari sesuatu yang haram, maka fahamilah orang-orang yang mendatangi sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan mendapatkan keberkahan. Fahamilah keberkahan-keberkahan apa saja yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan bagi orang-orang yang senantiasa menjaga mengkonsumsi makanan-makanan yang halal. Dengan demikian dia akan termotivasi untuk mendatangi sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, dan dia benci dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwa ini menjadi bersih,
fisik ini menjadi sehat, kemudian hati ini akan menjadikan seorang hamba itu bergerak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia benar-benar memahami keberkahan-keberkahan apa saja yang Allah siapkan bagi orang-orang yang mengkonsumsi sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara tips yang keempat, fahamilah ketika kita mendatangi sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya kita menyiapkan diri kita ini termasuk ke dalam bahan bakar api neraka. Kita telah menyiapkan jasad kita, kita telah menyiapkan fisik kita untuk dijerumuskan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita menumbuhkan fisik kita dengan harta yang haram, dengan makanan yang haram, baik cara mendapatkannya maupun zatnya. Nabi SAW mengatakan, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bihi. Setiap daging yang tumbuh dengan harta yang haram, baik haram dari zatnya maupun haram dari mendapatkannya, maka neraka layak baginya. Tentunya kita tidak menginginkan seperti itu. Siapapun orang, tidak ada yang menginginkan dirinya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya. Namun banyak orang yang dia menyiapkan dirinya menjadi bahan bakar api neraka disebabkan karena apa? Dia tidak memperhatikan dari mana dia memakan makanan itu. Apa yang dia makan, dia tidak pedulikan selagi itu selera hawa nafsunya dia perturutkan, dan pada akhirnya dia menyiapkan dirinya menjadi bahan bakar api neraka. Kemudian yang terakhir, tips agar terhindar dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, milikilah sifat qanaah dan jauhilah rasa tamak, rasa rakus terhadap apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu petunjuk, aku mohon kepadamu ketakwaan, aku mohon kepadamu penjagaan terhadap diri al-iffah, dan aku mohon kepadamu kecukupan, rasa cukup yang kita inginkan. Jadi merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan sebenarnya banyak yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada kita. Kenapa kita tidak merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita harus mengikuti langkah-langkah syaitan dalam menyesatkan kita, padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kasih sayangnya kepada kita dengan menyiapkan sesuatu yang halal lagi baik bagi manusia. Mudah-mudahan dengan tips yang kita sampaikan ini kita bisa terhindar dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menjaga diri kita dari perkara-perkara yang memang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan kita bisa mendekati sesuatu yang memang mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.